sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah kunyahnya. Nama beliau menurut pendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay Al-Quraisy At-Taimi. Bapak beliau adalah Utsman bin Amir, atau yang lebih akrab dipanggil Abu Quhafah. Ibu beliau adalah Ummul Khair, yaitu Salma binti Sahr bin Amir. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Artinya, beliau lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina. Di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang jujur, berakhlak mulia, mahir dalam berdagang, sehingga beliau sering didatangi para pemuda Quraisy untuk diminta keterangan tentang ilmu pengetahuan, strategi berdagang, dan sopan santunnya. Beliau juga termasuk salah satu dari ahli nasab Quraisy, hingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka. Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar tidak pernah meminum khamar, meskipun di masa jahiliyah. Tatkala beliau ditanya, beliau menjawab, "Aku adalah orang yang menjaga kehormatan dan menjaga muruah. Siapa yang meminum khamar, maka berarti dia telah melalaikan kehormatan dan muruahnya." Ketika cahaya Islam menerangi bumi Mekah, dibawa oleh seorang Al-Amin, yakni Rasulullah SAW, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyambut baik hidayah Islam. Bahkan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki yang merdeka. Sahabat Ammar bin Yasir bercerita, "Aku melihat Rasulullah SAW di Mekah, dan tidaklah bersamanya kecuali 5 orang budak, 2 wanita, dan Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Setelah mengikrarkan keislamannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam, sehingga dengan sebab dakwahnya banyak para pemuda Mekah yang menyatakan keislamannya. Beliau pun banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya hingga sahabat Umar tidak dapat mengalahkannya dalam berinfak. Selain itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan para budak dan tidak pernah mengharapkan dari hal itu semua kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, Abu Bakar pernah memerdekakan 7 budak yang telah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka adalah Bilal dan Amir bin Fuhairah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat, dan sebaik-baiknya sahabat adalah Abu Bakar dan Umar atas seluruh para sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki Atik karena beliau tampan. Sebagian lagi mengatakan karena beliau berwajah putih dan cerah. Pendapat lain mengatakan karena beliau selalu terdepan dalam kebaikan. Sedangkan julukan As-Siddiq didapat karena beliau membenarkan kabar dari Nabi Muhammad SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj,
orang-orang kafir datang kepadanya dan berkata, "Teman kamu itu, yakni Muhammad, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Beliau kemudian menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu benar." Demikianlah Abu Bakar. Beliau sangat percaya dengan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala pun menyebut beliau sebagai As-Siddiq. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan mereka yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Az-Zumar ayat 33. Tafsiran para ulama tentang ayat ini, yang dimaksud orang yang datang membawa kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud orang yang membenarkannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga dijuluki As-Siddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah menamai beliau dengan As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menaiki Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian Gunung Uhud pun berguncang. Nabi SAW lalu bersabda, "Diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang syuhada, yakni Umar dan Utsman." Di antara hal yang menunjukkan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah peristiwa bersejarah yang telah dicatat oleh Al-Quran dan akan selalu dikenang oleh seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat, yaitu peristiwa besar hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy tidak begitu saja membiarkan Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah dalam keadaan aman. Mereka telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menyusul dan membawa kembali Nabi Muhammad SAW, baik hidup atau mati. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Di tengah beratnya safar panjang di bawah terik matahari, di atas kerikil panas padang pasir yang luas seakan lautan tak bertepi. Ditambah lagi, di belakang sana ada serombongan serigala padang pasir dengan bersenjata lengkap yang semakin dekat. Namun Rasulullah SAW tidak sendiri. Beliau ditemani oleh sahabat setianya yang selalu berbagi baik dalam suka maupun duka. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia pertama yang beriman dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, hingga akhirnya keduanya dapat berlindung di sebuah gua, menyelamatkan diri dari kejaran musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa besar tersebut di dalam firman-Nya, "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sahabat Abu Bakar telah menceritakan kepadaku. Beliau, Abu Bakar, mengatakan, "Aku melihat ke arah kaki-kaki kaum musyrikin yang berada tepat di atas kami,
sedangkan kami berada di dalam gua. Maka aku katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya salah satu di antara mereka mau melihat ke arah kakinya, maka pasti mereka di bawah kaki-kaki mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan beliau seraya mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu kalau Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang ketiga dari kita berdua? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar adalah orang yang bijaksana. Ketika ia tidak ridho dengan dilepaskannya Khalid bin Walid, ia berkata, demi Allah, aku tidak akan menghunus pedang yang Allah tunjukkan kepada musuhnya sampai Allah yang menghunusnya. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Ketika masa pemerintahan beliau terjadi peperangan, beliau pun bertekad untuk pergi sendiri memimpin perang. Namun Ali bin Abi Thalib memegang tali kekangnya dan berkata, mau kemana engkau wahai khalifah? Akan kukatakan kepadamu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Simpanlah pedangmu dan janganlah bersedih atas keadaan kami. Kembalilah ke Madinah. Demi Allah, jika keadaan kami membuatmu sedih, Islam tidak akan tegak selamanya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kembali dan hanya mengutus pasukannya. Salah satu jasanya yang terbesar ialah ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad. Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut, namun dalam hal memerangi orang-orang murtad, beliau memiliki pendirian yang kokoh, bahkan lebih tegas dan keras daripada Umar bin Khattab, yang terkenal akan keras dan tegas dalam pembelaan terhadap Allah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang yang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak atau jalan yang benar. Adapun hisabnya diserahkan pada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, maka akan kuperangi dia. Umar berkata, demi Allah, setelah itu, tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran. Begitu tegas dan kerasnya sikap Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai para ulama berkata, Allah menolong Islam melalui Abu Bakar di hari ketika banyak orang murtad, dan melalui Ahmad bin Hanbal di hari ketika terjadi fitnah. Di masa pemerintahan beliau, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Musailamah Al-Kadzab dibunuh pada masa pemerintahan beliau. Beliau mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan Syam, sebagaimana keinginan Rasulullah SAW. Di masa pemerintahan beliau, Al-Quran dikumpulkan. Beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal tanpa meninggalkan sepeser pun dirham atau dinar. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu,
Ketika Al-Hasan sedang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Wahai Aisyah, tolong perhatikan unta perahan yang biasa kita ambil susunya, dan mangkuk besar yang sering kita pakai untuk tempat penerangan, dan kain beludru yang biasa kita pakai. Sesungguhnya kita mengambil manfaat dari itu semua saat aku mengurusi urusan kaum muslimin. Jika aku mati, kembalikanlah semuanya kepada Umar." Maka ketika Abu Bakar wafat, Aisyah mengirimkan semua itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun berkata, "Semoga Allah meridhoimu wahai Abu Bakar. Sungguh lelah orang yang datang setelahmu." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang wara' dan juhud terhadap dunia. Sampai-sampai ketika ia menjadi khalifah, ia tetap bekerja mencari nafkah. Umar bin Khattab pun melarangnya dan menganjurkan ia untuk mengambil upah dari Baitul Mal, menimbang betapa beratnya tugas seorang khalifah. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan setoran untuk majikan padanya. Abu Bakar biasa makan dari haraj itu. Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, "Apakah Anda tahu dari mana makanan ini?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Ia menjawab, "Dulu pada masa jahiliyah, aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu." Mengetahui hal tersebut, akhirnya Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, hingga keluarlah semua yang ia makan. Hadis riwayat Bukhari. Beliau wafat pada hari Senin, bulan Jumadil Awal, tahun 13 Hijriah, ketika beliau berusia 63 tahun. Semoga Allah meridhoinya